Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala pujian kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita iman Islam dengan kasih sayangnya sampai hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesehatan lahir dan batin, sehingga pada kali ini kita bisa bertemu dalam kegiatan pesantren Ramadan secara virtual di SMAN 1 Astana Japura. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Ibu diberi kesempatan untuk memberikan materi tentang puasa di bulan Ramadan dalam perspektif Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 186. Salawat dan salam semoga senantiasa kita sampaikan kepada Nabiullah, Habibullah, Rasulullah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena melalui beliaulah syariat Islam yang disampaikan kepadanya telah sampai kepada kita, sehingga kita menjadi umat yang terbaik yang bisa dengan syariatnya bisa memilih mana yang baik, mana yang benar, mana yang hak, dan mana yang batil. Dan semoga kita tetap dalam keadaan iman dan Islam sampai akhir hayat kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Para siswi yang sangat Ibu sayangi, pertama kali Ibu akan menyampaikan untuk pemahaman awal adalah tentang pengertian puasa. Puasa dalam pengertian bahasa Arab disebut juga saum atau siam, yang berarti imsak atau menahan. Secara pengertian istilah, puasa Ramadan menurut syariat Islam adalah suatu amalan ibadah yang dilakukan menahan diri dari segala sesuatu seperti makan, minum, perbuatan buruk maupun perbuatan-perbuatan yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, yang disertai dengan niat lillahi ta'ala karena Allah Subhanahu wa ta'ala dengan syarat dan rukun tertentu. Para siswa sekalian, perlu kita ketahui bahwa puasa di bulan Ramadan adalah sebuah lembaga training atau lembaga pelatihan, di mana dalam bulan suci ini kita dilatih untuk meningkatkan potensi keimanan kita, untuk mengembangkan keterampilan spiritual kita dengan banyak sekali materi. Puasa merupakan satu lembaga pelatihan yang sangat-sangat besar, terbesar di dunia, sangat-sangat lengkap, paling lengkap materinya. Bisa kita rasakan, bisa kita ketahui bahwa materi dari bulan Ramadan ini, puasa di bulan Ramadan ini, diantaranya misalnya bagaimana kita mendapatkan hikmah secara fisik, dari sudut pandang kesehatan, dari sudut pandang batin, rohania, spiritual kita. Kemudian bisa kita lihat juga dari segi sosial, di mana ketika bulan puasa kita ikut merasakan bagaimana rasanya lapar, seperti mereka juga yang barangkali kalau kita merasakan lapar hanya dari terbit fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Tapi coba kita ikut merasakan bagaimana mereka yang berhari-hari bahkan tidak menemui makanan dan minuman. Makanya pada kesempatan di bulan puasa ini kita mendapatkan latihan untuk
mengembangkan kepekaan sosial di sekitar kita. Kemudian dari sudut pandang yang lainnya, kita diajarkan untuk berbagi karena di bulan Ramadan kita ketahui bahwa banyak sekali kebaikan-kebaikan yang nilainya secara fantastik dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbuat satu kebaikan di bulan lain, maka pada bulan Ramadan ini Allah akan membalasnya satu kebaikan dengan 70 menjadi 70 kebaikan. Begitu. Kemudian selanjutnya Ibu akan membacakan Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 186. Ibu pilih Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 186 ini karena ini berkaitan dengan kewajiban puasa di bulan Ramadan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Wa man kana maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddatal tukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ibu akan bacakan satu persatu dari ayat yang terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 186. Yang pertama Ibu bacakan arti dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 dan isi kandungannya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Pada lafal pertama, ya ayyuhalladzina amanu yang artinya wahai orang-orang yang beriman, ini memiliki makna tersendiri. Artinya seruan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 ini ada lafaz amanu, artinya kewajiban berpuasa ini hanya diperuntukkan, diserukan kepada orang-orang yang memiliki keimanan kepada Allah dan Rasul-Nya. Artinya tidak semua manusia diwajibkan untuk berpuasa. Hanya orang yang berimanlah di sini yang diundang, yang dipanggil untuk melaksanakan ibadah puasa. Kemudian perintah berpuasa ini merupakan tadi diperuntukkan oleh orang yang beriman. Oleh karena itu Allah hanya menerima puasa dari orang-orang yang beriman. Selain itu ayat ini dimaknai dengan puasa adalah tanda kesempurnaan iman seseorang. Kemudian
Kutiba alaikumusiyam itu yang artinya diwajibkan atas kamu berpuasa. Selanjutnya, kama kutiba alal ladzina min qablikum yang artinya sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, itu ditafsirkan oleh Imam Al-Alusi yaitu sebagai berikut. Yang dimaksud dengan orang sebelum kalian adalah para nabi sejak masa Nabi Adam alaihissalam sampai dengan sekarang. Kemudian yang terakhir, la'allakum tattaqun, dari ayat Quran surat Al-Baqarah ayat 183 ini artinya agar kalian bertakwa. Takwa adalah puncak prestasi yang diraih seorang muslim dalam berpuasa. Para siswa sekalian, perlu kita ketahui bahwa ada 4 indikator takwa. Yang pertama, al-khauf minal jalil, rasa takut kepada Allah yang Maha Agung. Kemudian yang kedua, al-amal bitanzil, beramal sesuai tuntutan syariat. Puasa inilah yang akan menjadi latihan utama dalam menerapkannya. Kemudian yang ketiga, aridho bil qalil, ridho dengan yang sedikit. Artinya kita jiwa manusia menghendaki tentunya segala sesuatu itu yang banyak. Kita punya obsesi tinggi, namun seringkali tidak disertai dengan ridho atas ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan puasa inilah kita diajarkan untuk menerima walaupun sedikit, bersyukur dengan apa yang kita dapat, serta berkeyakinan penuh bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan segala sesuatu dengan qadarnya masing-masing. Kemudian yang terakhir adalah al-istiqdad liyaumir ar-rohil, yang artinya menyiapkan untuk kehidupan akhirat. Bahwa hidup di dunia ini adalah bukan hidup untuk hidup di dunia, tapi hidup di dunia adalah persiapan bekal menuju akhirat. Selanjutnya yang kita bahas adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 184. Ayyamam ma'dudat, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang artinya dalam beberapa hari yang tertentu, maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu mereka memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya, dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 184 ini ada beberapa golongan orang yang diberikan dispensasi untuk boleh tidak berpuasa dengan persyaratan tertentu. Yaitu yang pertama di sini disebutkan andai kalau dalam beberapa hari di bulan Ramadan itu tidak bisa melaksanakan ibadah puasa, maka untuk beberapa orang tersebut akan diberikan keringanan, yaitu diantaranya yang pertama adalah orang sakit, kemudian musafir, orang yang dalam perjalanan. Orang sakit tentunya ada beberapa kategori sakit yang boleh tidak melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Demikian juga musafir atau orang yang dalam perjalanan. Maka boleh tidak berpuasa asal nanti di lain waktu menggantinya
sebanyak puasa yang ditinggalkan. Kemudian juga bagi orang-orang yang meninggalkan puasa karena berat melaksanakannya, misalnya beberapa orang diantaranya orang yang sudah uzur, sudah sangat tua sehingga tidak mampu melaksanakan puasa, nah itu bisa mengganti puasanya dengan membayar fidyah. Fidyah tersebut adalah dengan memberi makan seorang miskin. Kemudian juga bagi orang yang melaksanakan bekerja dan sangat berat sehingga tidak bisa melaksanakan puasa. Nah, di sini ada terdapat 4 kategori orang yang boleh tidak puasa Ramadan menurut Islam. Yang pertama adalah orang sakit. Orang sakit yang jika sakit itu tidak memungkinkan untuk melaksanakan ibadah puasa dikarenakan kalau melaksanakan puasa maka akan bertambah berat sakitnya atau bertambah parah sakitnya. Maka orang tersebut boleh mengganti kewajiban puasa di bulan Ramadannya pada hari-hari lain di luar waktu bulan Ramadan sebanyak hari puasa yang ditinggalkan. Kemudian yang kedua musafir. Pengertian musafir ini adalah orang yang sedang dalam bepergian dengan jarak tertentu di mana jarak ini sesuai dengan jarak yang dibolehkan musafir tersebut untuk mengqashar atau menjamak puasanya. Tentunya bepergiannya bukan untuk maksiat. Jadi boleh tidak berpuasa, akan tetapi tetap harus diganti di hari lain di luar bulan Ramadan sebanyak hari yang ditinggalkan. Kemudian selanjutnya adalah orang yang sangat tua dan bekerja berat. Yang pertama orang yang sangat tua sehingga dia tidak mampu lagi mengganti puasanya walaupun di luar bulan Ramadan tersebut, maka dia tidak bisa mengganti puasanya, makanya dia diwajibkan untuk membayar fidyah. Fidyahnya ini sebesar 1 mud atau setara dengan 0,75 kg beras atau makanan pokok. Kemudian dikalikan jumlah hari yang tidak berpuasanya. Demikian juga orang yang pekerja berat untuk mencari nafkah, dia bekerja sehingga tidak memungkinkan hari-harinya penuh dengan pekerjaan berat sehingga dia tidak memungkinkan untuk membayar puasanya, maka dia bisa membayarnya dengan fidyah. Tapi tentunya ini kalau masih ada pilihan pekerjaan lain yang bisa membuatnya berpuasa, tentunya lebih memilih kepada pekerjaan yang membuatnya masih bisa melaksanakan ibadah puasa. Kemudian selanjutnya adalah perempuan yang hamil dan yang menyusui. Yang hamil dan yang menyusui ini ada beberapa kategori antara harus membayar puasanya dan membayar fidyah atau membayar puasanya saja atau fidyahnya saja. Yang pertama, perempuan yang sedang hamil atau menyusui. Ini dibolehkan tidak berpuasa kalau memang tujuannya untuk keselamatan dan kebaikan dari orang yang hamil dan menyusui ini. Hanya dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Yang pertama menurut Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, itu apabila perempuan hamil dan perempuan yang menyusui khawatir atas dirinya dan anaknya, maka keduanya boleh berbuka, artinya boleh tidak berpuasa. Nanti kedua golongan orang tersebut wajib membayar fidyah. Dia tidak mengqadha puasa yang telah ditinggalkannya. Jadi tidak usah mengqadha puasanya, cukup hanya dengan membayar fidyah. Nah, menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, jika keduanya hanya khawatir atas anaknya saja, kemudian dia berbuka, maka keduanya wajib qadha dan fidyah. Jadi kalau hanya mengkhawatirkan dari satu sisi saja, misalnya khawatir sama anaknya saja, artinya wajib mengqadha puasanya juga wajib membayar fidyah. Jadi dua-duanya harus dilaksanakan.
Nah, jika keduanya khawatir pada dirinya saja atau khawatir pada dirinya dan anaknya, maka keduanya wajib fidyah saja tanpa qada. Nah, sementara itu menurut ulama Hanafiyah dan Abu Ubay serta Abu Thawr, perempuan yang hamil dan menyusui hanya wajib qada tanpa fidyah. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya kita akan memaknai Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitakmilul iddata walitukabbirullaha wa ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Yang artinya beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Para siswa sekalian, ada 7 keutamaan bulan Ramadan. Yang pertama dari isi kandungan atau makna yang terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 186 tersebut adalah yang pertama bahwa bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Di mana pada saat itu tanggal 17 Ramadan diturunkan ayat Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Kemudian yang kedua, bulan dikabulkannya doa. Kalau kita berdoa di bulan Ramadan, insya Allah akan mengabulkan segala doa-doa kita. Asal kita betul-betul dalam keadaan taat kepadanya. Artinya kita melaksanakan ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian bulan puasa juga merupakan bulan penuh ampunan. Allah sangat melimpahkan segala ampunan kepada hambanya yang memohon ampun, yang bertaubat dengan taubatan nasuha. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan pada bulan Ramadan ini dengan segala kebaikan-kebaikan sehingga kita akan mudah untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bulan Ramadan juga merupakan bulan penuh keberkahan, penuh berkah. Selanjutnya, bulan Ramadan merupakan bulan di mana dibukanya pintu surga dan ditutupnya pintu neraka. Dan pada bulan Ramadan juga setan dibelenggu. Artinya di sini menurut Ad-Dawudi dan Al-Mahlab bahwa yang dimaksud dengan setan dibelenggu artinya Allah menjaga kaum muslimin atau mayoritas dari mereka dari kemaksiatan dan kecenderungan untuk menuruti bisikan setan. Bahkan Al-Mahlab memberikan argumentasi bagi kalangan yang memahami dibelenggunya setan dalam pengertian hakiki. Menurutnya, masuknya para pendurhaka, ahlul ma'asi atau ahli maksiat pada bulan Ramadan dalam ketaatan sehingga mereka mengabaikan hawa nafsunya menunjukkan terbelenggunya setan. Artinya disitulah ditunjukkan bahwa setan sedang terbelenggu.
Kemudian pada bulan Ramadan terdapat malam 1000 bulan atau Lailatul Qadar, yaitu satu malam yang hanya terjadi di bulan Ramadan, dan malam ini adalah malam yang paling baik di antara 1000 bulan. Kita bisa mendapatkan yang nilainya setara dengan 1000 bulan, padahal hanya satu malam saja. Selanjutnya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 186, yaitu wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Di dalam ayat ini, Allah menyuruh hamba-hambanya agar berdoa kepadanya, serta dia berjanji, Allah berjanji akan memperkenankan doa-doa hambanya. Tetapi pada akhir ayat ini Allah juga menekankan agar hambanya memenuhi perintahnya dan beriman kepadanya agar mereka selalu mendapatkan petunjuk. Nah, di dalam hadis itu banyak diterangkan hal-hal yang berkaitan dengan doa, yaitu antara lain sabda Rasulullah yang artinya ada 3 macam orang yang tidak ditolak doanya, yaitu 1, imam yang adil, 2, orang yang sedang berpuasa hingga ia berbuka, dan yang ketiga adalah doa orang yang teraniaya. Hadis riwayat Muslim. Di sini ada salah satu kaitannya dengan puasa adalah orang yang sedang berpuasa sehingga ia berdoa, maka doanya tidak akan tertolak, artinya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Para siswa-siswi SMA 1 Asana Japura, alhamdulillah telah selesai Ibu menyampaikan materi tentang puasa Ramadan dalam perspektif Quran surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 186. Semoga bermanfaat, dan marilah kita isi bulan Ramadan ini dengan segala kebaikan, dengan segala amal perbuatan kita yang baik, karena kita ketahui bahwa sebagai motivasi, satu kali kebaikan yang kita lakukan di bulan lain maka akan bernilai 70 kebaikan di bulan Ramadan ini. Perbanyaklah baca Al-Quran, karena menurut Imam Syafi'i jumlah huruf dalam Al-Quran itu jumlahnya 1.027.000. Satu huruf saja kita baca Al-Quran, artinya satu kebaikan yang kita lakukan itu bernilai 10 pahala di bulan biasa. Nah, kalau di bulan Ramadan, maka satu kebaikan akan bernilai 70 pahala. Oleh karena itu, kita bisa menghitung berapa banyak pahala yang akan kita panen kalau kita isi di bulan Ramadan ini dengan bacaan Al-Quran. Apalagi kalau kita tahu makna dan kita bisa mengamalkan apa yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran ini. Semoga kita bisa mengisi bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dengan amal perbuatan kita yang baik, supaya bisa menjadi bekal dan bisa memperbaiki diri kita menuju kehidupan di akhirat nanti. Terima kasih, mohon maaf apabila ada khilaf dan salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.